Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Laila Oktaviani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu kebudayaan yang ada di wilayah Kota Bambu Utara. Tidak hanya itu, saya juga akan melaksanakan wawancara kepada beberapa narasumber terkait suatu kebudayaan, baik itu kebudayaan dari etnis, suku, budaya, maupun agamanya. Sebelum melakukan wawancara, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian masyarakat, lalu apa itu kebudayaan, dan juga apa itu multikultural. Nah, yang pertama, masyarakat. Masyarakat itu apa sih? Masyarakat adalah sekelompok orang atau sekelompok individu yang tinggal atau hidup bersama dalam suatu wilayah. Nah, masyarakat itu bisa terdiri dari berbagai macam latar belakang kebiasaan, dan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, masyarakat saling berinteraksi, bekerja sama, dan juga memiliki aturan maupun norma yang mengatur perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat juga memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka. Lalu pengertian yang kedua yaitu terkait kebudayaan. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan, dipelihara, dan juga diwariskan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Jadi kebudayaan itu segala sesuatu hal yang dilaksanakan secara turun-menurun. Nah, ini mencakup bahasa, adat, istiadat, agama, seni, musik, ataupun hal-hal aspek lainnya. Nah, kebudayaan membedakan suatu kelompok atau masyarakat dari yang lain dan merupakan ekspresi dari identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Lalu, yang ketiga, multikultural. Multikultural adalah kondisi di mana berbagai kelompok etnis, budaya, agama, latar belakang, dan lainnya hidup secara bersama-sama. Nah, dalam masyarakat atau wilayah, ini menunjukkan nih adanya keberagaman dalam kebudayaan dan identitas di antara penduduk suatu tempat. Dalam masyarakat multikultural, orang-orang dari latar belakang yang berbeda belajar untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman mari ikuti saya mendatangi suatu wilayah untuk mewawancarai ketiga narasumber yang akan saya wawancarai. Adapun wilayah yang saya akan kunjungi yaitu wilayah Kota Bambu Utara. Yuk, mari ikuti. Nah, teman-teman, untuk saat ini saya sudah berada di wilayah Kota Bambu Utara. Saya akan mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama itu ada Ibu Khalidah. Dia seorang ibu rumah tangga yang bersuku Jawa dan beragama Muslim. Nah, ini adapun rumahnya. Lalu yang kedua, saya akan mewawancarai Ibu Anis, yaitu dia seorang tukang sate di mana ini ibunya. Lalu yang ketiga ada Bapak Willy. Bapak Willy adalah seorang wira swasta yang beragama non-Muslim atau Protestan yang bertempat tinggal di sini. Nah, inilah wilayah-wilayah Kota Bambu Utara yang akan saya wawancarai. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indah Laila. Saya dari Universitas Muhammadiyah. Sebelumnya saya izin kepada Bapak untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Yap. Sebelumnya boleh memperkenalkan nama Bapak? Nama saya Willy. Baik, Bapak Willy. Kalau boleh tahu Bapak berprofesi sebagai apa, Pak? Sebagai baratnya ya kerja wira swasta lah. Wira swasta, baik, Pak. Kalau boleh tahu Bapak berasal dari etnis apa?
Saya dari Flores Timur, NTT, Baik, untuk agama sendiri Bapak beragama apa Pak? agama Katolik. Berarti Bapak beragama Katolik dari NTT ya Pak? Ya, Terkait kebudayaan nih Pak di NTT, apakah ada tradisi-tradisi yang unik di sana atau sebagai tradisi lain? ada. Kalau di NTT itu ada dua. Jadi NTT itu ada tradisi keagamaan sama tradisi kebudayaan. Kalau tradisi keagamaan itu namanya Samana Santa, yang tradisi kebudayaan itu biasanya fenomena alam, artinya kumpul paus. Kumpul paus. Itu tradisinya seperti apa ya Pak kalau boleh tahu? Kalau Samana Santa itu modelnya kayak perarakan Santa Maria ya. Jadi kalau itu tradisi keagamaan Katolik yang selalu dirayakan di bulan masa Paskah. Nah, masalah pemburu paus itu diadakan di bulan Juni. Bulan Juni itu setahun sekali pasti diadakan kebudayaan memburu paus. Iya. Berarti tradisi tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Iya, sampai saat ini. Apakah di dalam tradisi tersebut terdapat orang-orang atau sekiranya dari suku lain atau dari agama lain Pak? Si tradisi tersebut sih sampai ke, kalau Samana Santa sampai se-internasional. Itu sampai orang luar pun ada, orang dalam negeri sendiri pun ada. Sampai ya seluruh Indonesia juga ada gitu. Kalau untuk memburu paus juga sama. Tradisi tersebut dihadiri oleh orang-orang banyak. Jadi bukan hanya sekedar kampung situ doang, tapi bisa dihadiri oleh seluruh kampung yang datang untuk bertamasa di situ atau untuk berlibur di sana. Nah, kalau masalah untuk memburu pausnya sendiri, memang itu tradisi khusus untuk orang-orang yang ada di sana. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar semua orang bisa masuk atau hadir di dalam satu kapal itu. Apakah di dalam tradisi tersebut kan tadi ada perbedaan orang-orangnya ya? Ya. Nah itu apakah bisa diterima semua di dalam tradisi tersebut? Oh siap, udah pasti diterima. Berarti dalam diterimanya perbedaan tersebut, bagaimana sih cara pandang Bapak terhadap perbedaan yang ada di sana? Perbedaan di sini dengan perbedaan di sana tuh banyak sekali sebenarnya. Perbedaan di sana tuh gini, di sana itu prinsipnya kita lahir dari satu wayang. Jadi sebelumnya ada saya dan mungkin ada manusia-manusia sebelumnya, memang kita udah ada satu wayang itu, mereka udah berbeda agama segala macam itu nggak jadi masalah. Cuman mereka memang udah biasa sejalan gitu loh. Nah tradisi tersebut juga bisa berjalan sampai saat ini, itu dikarenakan prinsipnya hanya satu, kita masih bersaudara gitu. Jadi prinsipnya persaudaraan lah begitu. Kan tadi ada perbedaan agama sendiri juga ya dari agama Islam. Nah, Nah, apakah perbedaan tersebut dapat diterima dengan baik di wilayah Bapak? oh siap, udah pasti. Karena tadi saya bilang, dasarnya hanya satu yang tadi, satu nenek moyang. Maupun nantinya perbedaan agama, itu mah tetap aja, tetap jadi satu. Gitu. Jadi terima benar-benar gitu, sampai saat ini. Jadi tradisi tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh orang yang beragama Kristen saja, tapi juga dapat diikuti oleh orang yang beragama Islam. Ya, karena kan begini, sebelumnya terjadinya prosesi tersebut, itu memang sudah pada dulunya tuh udah ada perjanjian antara kaum Muslim dengan kaum Katolik sendiri. Karena dasarnya satu, kita ini masih satu loyal. Jadi apapun acara keagamannya tetap jadi saling membantu, backup gitu. Saling membantu. Bagaimana sih menurut Bapak adanya perbedaan etnis baik itu agama, suku yang ada di wilayah-wilayah sini Pak?
sebenarnya sih kalau hanya perbedaan tuh ya itu udah biasa ya. Cuman persoalannya kan bisa diterima atau tidak gitu. Karena kan ada juga perbedaan itu sendiri tergantung juga manusianya. Kalau SDM-nya rendah, otomatis dia hanya mendapatkan ya pengetahuannya yang segitu. Jadi bisa sifatnya fanatik, bisa sifatnya uh, kadang jadi kayak membeda-bedakan gitu. Jadi semua tuh sebenarnya perbedaan itu bisa jadi satu kalau pemikirannya yang satu juga. Kita ini masih satu Indonesia lah gitu. Kalau kita berpikir tentang tadi saya bilang mengenai adat saya ini punya prinsip ya kita masih satu yang. Kalau kita mau menyeluruhkan Nusantara ya kita ini orang Indonesia. Gitu. Maupun dari saya timur maupun barat mau yang lain tetap kita orang Indonesia. Kalau dari Bapak sendiri, apakah Bapak bisa menerima perbedaannya? Oh siap, saya selalu menerima. Baik, menurut Bapak nih, bagaimana sih sikap yang harus kita berikan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, baik itu dari agama, suku, etnis, ataupun dari yang lainnya? Kalau pandangan saya sih sebenarnya mengenai hal itu satu, ya sifat yang pertama adalah toleransi. Kedua ya kita harus bisa tengah rasa juga kepada orang lain. Ketiga yang paling ibaratnya harus kita cintai ya itu kita ini orang Indonesia, bukan orang lain, bukan luar negeri, bukan segalanya. Jadi kita bisa sifat tersebut ditanam di semua orang, pasti yakin itu bakal bisa jadi kesatuan. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Dan saya punya sikap seperti itu. Gitu. Baik Pak, mungkin itu aja yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu yang Bapak telah berikan kepada saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah membantu tugas ini dengan terkesan dengan baik. Terima kasih Pak Wil. Masih ya. Sebelumnya saya perkenalkan Ibu, saya Indah Laila dari Universitas Muhammadiyah. Izin untuk melakukan wawancara kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk melakukan saya wawancara? Ya. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan nama Ibu? Iya, Nama betul. Ibu siapa? Khalida. Saya panggil Ibu Khalida. Ya. Sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu Khalida, kalau boleh tahu, Ibu etnisnya atau sukunya dari mana ya Bu? Suku Jawa. Oh, suku Jawa. Kalau boleh tahu Jawanya dari mana Bu? Jawa Tengah, Pekalongan. Oh, Pekalongan. Nah, maaf Ibu, untuk beragama berarti Ibu beragama Islam ya, Muslim. Nah, kan Ibu dari Pekalongan ya Bu, Ibu dari etnis Jawa. Nah, di Pekalongan sendiri itu ada tradisi-tradisi nggak sih Bu? Baik, ada. Banyak. Kalau boleh tahu tradisi yang ada di sana sekiranya dilaksanakan sebulan sekali atau setahun sekali itu apa ya? Setahun sekali, semisal kayak sawalan habis lebaran 7 hari diadakan. Ada lupis yang gede gitu. Pembuatannya di Kota Madia. Terus Lupis itu seperti apa Bu? lupis itu beras ketan yang direbus pakai daun. Jadi lupis. Terus seberat 200 kilo, 2000 kilo. 2000 kilo. Berarti itu dilaksanakan di sekitaran perantaran warga. Iya. Dibuat sebesar 2000 kilo. Iya. Lalu direbus selama 4 hari dengan tidak sembarangan orang gitu. Yang merebus itu harus punya wudhu, harus suci lah
istilah suci badan gitu. Terus banyak bersolawat gitu. Selama pemasakan itu selalu bersolawat. Nah, itu kan tradisi lukis raksasa ya Bu Iya. namanya, dilaksanakan di Pekalongan. Nah, itu sebagai bentuk apa sih Bu? Maksudnya simbol apa? Simbol untuk bersilaturahmi. Tanda istilahnya tanda syukur atau tanda apa itu, rasa terima kasih gitu, bersyukur kepada Allah gitu. Di wilayah situ itu apa, Berarti itu menunjukkan kalau adanya pemotongan tradisi lukis itu tuh rasa itu ya, saling silaturahmi satu sama lain, menjalin kekerabatan gitu ya Bu ya. iya. Oh gitu. Lalu di dalam tradisi itu kan Ibu menjalankan tradisi itu. Di sana itu tuh apakah tradisi tersebut pasti dilaksanakan setiap tahunnya? Iya, pasti Oh, dilaksanakan berarti tetap dilaksanakan. dari nenek moyang dari dulu. Kan di sini juga terdapat beberapa sekiranya orang yang berbeda agama, suku. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu dengan adanya perbedaan orang-orang di sini itu gimana sih? Baik-baik aja. Terus alhamdulillah kita bisa ngerti kebudayaan adat dia gitu. Kan mereka berbeda ya Bu. Apakah Ibu bisa menerima perbedaan mereka, kayak orang Sunda kok ternyata misalkan orang Padang nih omongannya rada sedikit gimana, apa orang Padang pelit. Nah itu apakah Ibu dapat menerima perbedaan-perbedaan tersebut? Menerima ya, kita ambil hikmahnya aja yang baik-baik aja. Berarti pandangan Ibu terhadap perbedaan suku ini cukup baik ya Bu. Iya. Lalu menurut Ibu nih, adanya perbedaan agama, etnis, dan suku budaya di sini itu gimana sih cara Ibu bertindak kepada mereka? Tindakan Ibu seperti apa? Ya saling menghormati gitu. Berarti Ibu menyikapinya saling menghormati. Iya, Terus gitu gimana? aja. Saling sapa mereka, saling toleransi agama. Toleransi beragama. Iya. Baik, mungkin itu aja Ibu terkait wawancara hari ini mengenai tradisi di Pekalongan tadi ya. Iya. Yang lukis raksasa itu berarti tidak sembarangan orang bisa membuatnya. Iya. Jadi dipotong juga. Dipotong-potong terus disekitarkan kepada siapa yang mau. Baik, jadi tradisi tadi menyimbolkan rasa silaturahmi atau kekerabatan Iya. sama lain. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan mau diwawancarai. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Indah Laila. Saya izin kepada Ibu untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Boleh. Ibu maaf sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa? Anis. Anis. Ibu Anis, maaf sebelumnya Ibu berprofesi sebagai apa? Tukang sate. Tukang sate. Iya. Tukang sate berarti agama Ibu Muslim ya? Iya, Muslim. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, Ibu berasal dari suku atau etnis mana sih? Madura Bangkalan. Oh, Madura Bangkalan ya, Iya. Bu? Nah, Ibu kan dari Madura Bangkalan ya. Di Bangkalan sendiri ada nggak sih Bu semacam tradisi-tradisi atau kebudayaan yang sering dilaksanakan di sana? Ada. Ya, salah satunya itu kerapan sapi. Oh, kerapan sapi. Kerapan sapi itu kalau saya boleh tahu seperti apa ya, Bu? Itu seperti perlombaan atau pacuan sapi yang
ditarik sama kereta kayu. Berarti itu sebuah perlombaan kerapan Iya. sapi itu menggunakan ekor sapi. Iya. Oh, Sapi, 2 ekor sapi. dua sapi. Iya. Itu dilaksanainnya di mana ya, Bu? Di sebuah lapangan. Di lapangan. Berarti itu perlombaan yang di lapangan. Terus itu tradisi tersebut dilaksanakannya masih ada hingga saat ini. Masih. Itu rutin dilaksanakan atau bagaimana, Ibu? Setahun sekali, bisa jadi setahun 2 kali. Tradisi tersebut emang udah lama atau Iya, udah lama. sudah turun menurun? Iya. Ya, Bu? Kalau boleh tahu, Bu, adanya tradisi kerapan sapi ya. Kerapan sapi itu maknanya apa sih? Maknanya kerja keras. Berarti adanya kerapan sapi, perlombaan tersebut berarti menyimbolkan rasa kerja sama, kerja Kerja sama. keras gitu ya. Baik-baik, Ibu. Kan tadi ada tradisi sendiri ya Iya. di Sampang. Nah, ketika ada tradisi tersebut, ada nggak sih, Bu, ada semacam orang atau dari daerah lain atau orang yang dari agama lain yang mengikuti tradisi tersebut? Kalau yang saya tahu cuman suku Madura doang Oh, yang lihat. yang ngikutin Iya, itu yang mayoritas ngikutin. dari Iya. situ aja ya. Mm. Berarti orang-orang yang berasal dari daerah lain itu jarang mengikuti tradisi tersebut. Baik, Ibu. Lalu menurut Ibu nih, Ibu tinggal di wilayah sini, kan ada perbedaan ya. Iya. Nah, menurut Ibu adanya perbedaan di wilayah sini bagaimana sih? Menurut saya di sini banyak suku yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, ada dari Sunda, ada yang non Muslim juga dari NTT. Oh, berarti di sini maaf ada yang beragama Iya, non non-Muslim Muslim. juga ya? Iya. Nah, kan di sini kan berarti kan banyak perbedaan ya, ada agama sendiri tadi berbeda, ada orang Jawa, Iya. ya ada orang Sunda juga. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di wilayah sini itu bagaimana sih? Bagus sih, karena saya bisa belajar bahasa mereka, tahu tradisi mereka. Jadi kalau adanya perbedaan di sini malah menguntungkan juga ya untuk Iya. untuk belajar Bahasa mereka. seperti itu. Berarti adanya perbedaan agama, etnis, suku kayak gitu di sini, apakah Ibu bisa menerima dengan baik? Bisa. Untuk orang-orang yang wilayah di sini, apakah pernah melakukan penyimpangan terhadap Ibu? Tidak. Etnis Ibu? Oh, tidak. Berarti saling toleransi Iya. aja ya. Baik, yang terakhir nih, Ibu, menurut Ibu bagaimana sih sikap Ibu yang harus Ibu sikapi terhadap perbedaan yang ada di sini? Kalau menurut saya sih saling menghargai aja, saling menghargai, toleransi. Karena di sini kan ada yang non Muslim kan, ya saling menghargai aja lah. Jadi dengan adanya perbedaan di sini kita harus saling menghargai satu Iya. sama lain, apalagi kan tadi ada yang Non Muslim. non-Muslim. Jadi kalau misalkan mereka Toleransi. lagi merayakan, Iya. ya kita saling menghargai. Baik, Ibu, terima kasih atas Iya. waktunya. Maaf mengganggu dan juga terima kasih telah memberi kesempatan atau informasi terkait tradisi kerapan sapi ya. Iya, iya. Tadi itu berarti sebuah perlombaan. Iya, sebuah perlombaan. Berarti itu tradisi turun. Iya. Terima kasih, Ibu, Iya, atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah mengikuti wawancara kepada ketiga narasumber, saat ini saya akan menjelaskan bahwa ternyata hasil wawancara tersebut memiliki keterkaitan dengan pendidikan multikultural. Nah, apa sih keterkaitannya? Nah, keterkaitannya dengan pendidikan multikultural ialah kita bisa menjadi memahami nih bagaimana pendidikan multikultural itu ternyata berperan penting dan mengajarkan kita terkait suatu kebudayaan. Nah, dari hasil wawancara tadi telah dilaksanakan, ternyata pendidikan multikultural mengajarkan kita bahwa
apa itu budaya, apa itu suku, agama, dan juga tradisi yang sangat-sangat baik. Selain itu, dari hasil wawancara tersebut, ternyata pendidikan multikultural atau pendidikan kultural juga memberikan pemahaman yang penting bagi kita untuk memiliki karakter, etika, dan moral yang baik, sehingga ketika kita memiliki karakter yang baik, kita dapat diterima di kalangan masyarakat dengan sangat baik. Nah, tidak hanya itu, ternyata ketika kita mempelajari pendidikan kultural, kita juga dapat nih menjadi mengerti bahwa kita harus bisa menjadi membangun diri kita menjadi masyarakat yang saling toleransi, saling menghargai antar umat satu dengan agama yang lain, dan juga menghargai keberagaman dan berbagai macam perbedaan yang ada di sekitar sini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.